Roh Kudus menyucikan pikiran kita. Roh Kudus menggarap kehendak kita. Efesus 1 ayat 13 dan 14, di dalam ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kata meterai ini perlu kita garis bawahi. Apa artinya? Artinya, bagaimana manusia berdosa, yang termasuk pikirannya sudah berdosa, bisa mengerti pikiran Tuhan dalam Injil yang suci. Jikalau Roh Kudus tidak memeteraikan manusia, maka Roh Kudus itu akan terus memampukan manusia mengerti. Nah, prosesnya bagaimana? Yang pertama, Roh Kudus menyucikan pikiran kita. Di dalam Efesus 3, di dalam Kolose dikatakan, sebelum kita bertobat, Allah Roh Kudus yang aktif menggarap pikiran kita. Pikiran kita diapakan? Pikiran kita disucikan untuk mengerti firman yang suci. Jadi bukan pikiran yang kotor, mendengarkan firman, terus pikiran kotor ini dia dengan kekuatan sendiri bisa mampu mengerti tentang firman sebagai Injil Tuhan. Tidak. Nah, disinilah kita melihat pembedanya, saudara. Jadi reform percaya Allah itu aktif sebelum manusia itu aktif secara nilai pertobatan. Ini yang disebut namanya kelahiran baru. Kedua, pikiran manusia dia mau sinkron dengan pikiran Tuhan. Nah, jadi dalam bagian inilah saudara, ketika kita melihat manusia itu agung ketika pikirannya sinkron dengan keagungan Tuhan. Nah, melalui bagian itulah saudara, kita baru mengerti pikiran kita sinkron dengan pikiran Tuhan. Sehingga seluruh perkara-perkara surgawi mau kita hadirkan dalam hidup dunia ini, maka imanlah yang akan memimpin dan imanlah akan menggenapkan ini semua. Yang ketiga, dia mau mengaminkan seluruh pikiran Tuhan. Nah, jadi di dalam bagian itulah ketika Allah intervensi pikiran manusia, 3 bagian itu akan terjadi. Itu yang disebut namanya proses penyucian pikiran. Nah, jadi dalam bagian inilah saudara, keindahan kita dalam cara berpikir, keagungan kita dalam berpikir, adalah bagaimana pikiran Tuhan dalam nilai penggenapannya untuk dunia kita nyatakan. Disitulah kita baru bisa melihat hidup kita benar-benar sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Di dalam ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita beroleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Garis bawahi, untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus menggarap kehendak kita. Jadi Roh Kudus bukan hanya menggarap pikiran kita, dia menggarap kehendak kita. Dan kehendak kita ini akan nyata sampai memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan. Menggarap kehendak dalam nilai redeem. Itulah spirit untuk bagaimana berkorban bagi Tuhan. Spirit redeem adalah spirit yang mau berjuang untuk Tuhan. Spirit redeem adalah spirit yang menghadirkan penebusan dalam nilai damai untuk semua orang. Jadi disinilah kita mengerti saudara, redemption by substitution. Bagaimana kita ditebus melalui pengorbanan Kristus. Dan di sini dikatakan Roh Kudus akan menggarap kehendak kita yang membuktikan jaminan dia itu pasti tidak akan gagal dalam keselamatan kita. Dan waktu jaminan Roh Kudus itu pasti, ternyata kehendak kita akan terus digarap. Untuk apa? Sinkron menyatakan nilai penebusan. Dan di akhirnya, sampai kita bisa terus memuji kemuliaannya. Nah, di situ kita perlu pikirkan, saudara. Untuk apa? Supaya kehendak kita itu digarap benar-benar dengan Roh Kudus. Jadi bukan kehendak kita yang meletakkan atau tidak mempekai pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus menggarap kehendak kita, berarti kehendak kita harus sinkron dengan kehendak Tuhan. Dan kalau Roh Kudus menggarap kehendak kita, berarti terjadi penggenapan sehingga pada akhirnya memuji kemuliaannya. Jadi kita terus melihat ya, semua kehidupan kita hanya bisa efektif ketika Allah Roh Kudus memampukan kita. Nah, jadi harap mengingatkan kepada kita untuk selalu mau sinkron dengan pimpinan Roh Kudus.